perkenalkan, saya perawat Yolanda. Apakah ini benar Mbak Ferry? Ya, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu penyuluhan hipertensi. Jadi pertama-tama saya memberikan sedikit baca-baca ya Mbak. Lalu saya akan membaca satu penyuluhan. Pokok bahasnya yaitu penyakit hipertensi, subtopiknya pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala, cara perawatan hipertensi, sasaran pada keluarga ya, tempat di kosan di Semarang Barat, Subali Raya, nomor 2, Krapia. Hari dan tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 9 WIB, yaitu pembahasan itu kita lakukan selama 30 menit. Pelaksanaan yaitu di rumah Mbak ya. Tujuan instruksi umumnya setelah mendapat pendidikan kesehatan selama 30 menit, diharapkan secara dapat mengerti dan memahami pengertian dari penyakit hipertensi. Yaitu tujuan instruksinya setelah mengikuti penyuluhan selama 20 menit tentang hipertensi, diharapkan keluarga dapat menjelaskan pengertian, menyebutkan penyebab, menyebutkan tanda gejala, menyebutkan upaya pencegahan, menjelaskan kenapa hipertensi harus dicegah. Metodenya ceramah, medianya leaflet, materi penyuluhan. Itu pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian. Hipertensi atau tekanan darah adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah, artinya yang mengangkut darah dari jantung dan memompa ke seluruh jaringan dan organ-organ tubuh secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hal ini terjadi bila arterial konstriksi. Konstriksi arterial membuat darah sulit mengalir dan meningkat tekanan melawan dinding arteri ya Mbak. Hipertensi menambah beban kerja jantung dan arteri bila berlanjut dan menimbulkan kerusakan jantung dan pembuluh darah. Hipertensi sering juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan distolik lebih dari 80 mmHg. Nah, jadi di sini Mbak saya akan menjelaskan penyebab, yaitu penyebab ada dua. Penyebabnya hipertensi primer dan esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial adalah tidak dapat diketahui penyebabnya. Kalau hipertensi esensial biasanya dimulai sebagai proses labil intermiten pada individu pada akhir 30-an dan 50-an secara bertahap-tahap dan menetap. Pada suatu saat dapat juga terjadi yang mendadak, berat, perjalanan dipercepat atau maligna yang menyebabkan kondisi pasien memburuk dengan cepat. Penyebab hipertensi primer atau esensial dan adalah gangguan emosional, bisa terjadi gangguan emosional, obesitas, konsumsi alkohol dan berlebihan, kopi-kopi, obat-obatan, faktor keturunan. Sedangkan menurut Robiel, berapa faktor berperan dalam hipertensi primer dan esensial, mencakup pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan seperti stres, kegemukan, merokok, aktivitas yang kurang, dan konsumsi garam dalam jumlah besar dianggap sebagai faktor eksogen dalam hipertensi. Kalau hipertensi sekunder, kenaikan tekanan darah, penyebab tertentu seperti penyempitan arteri renalis, penyakit rekim ginjal, berbagai obat, disfungsi organ, tumor, dan kehamilan. Sedangkan Wijaya dan Putri 2013 menyebabkan hipertensi sekunder di antara berupa kelainan ginjal seperti tumor, diabetes, kelainan adrenal, kelainan aorta, kelainan endokrin lain seperti obesitas, resistensi insulin, hipertiroidisme, pemakaian obat-obatan seperti kontrasepsi oral, kortikosteroid. Tanda dan gejalanya pada pemeriksaan fisik mungkin tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina seperti pendarahan, eksudat, kumpulan cairan, penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat edema pupil, edema, dan diskosi optikul. Individu yang menderita hipertensi karena tidak menampakkan gejala sampai bertahun-tahun. Gejala bila ada biasanya menunjukkan adanya kerusakan vaskular dengan manifestasi yang khas sesuai sistem organ yang divaskularisasi oleh pembuluh darah bersangkutan. Penyakit arteri koroner dengan angina adalah gejala yang paling menyertai hipertensi. Hipertrofi ventrikel kiri terjadi sebagai respon peningkatan beban kerja vertikal saat dipaksa berkonsentrasi melawan tekanan sistemik dan meningkat. Apabila jantung tidak mampu lagi menahan peningkatan beban kerja, maka dapat terjadi gagal jantung kiri. Menyebutkan bahwa sebagai besar gejala klinis timbulnya ada nyeri kepala saat terjaga kadang-kadang disertai mual muntah akibat peningkatan tekanan
intraekranial, penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi, ayunan langkah dan tidak menampak karena kerusakan susunan saraf pusat, nocturitia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi, glomerulus, edema dependen pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapilar. Kalau faktornya yaitu berfungsi sebagai sistem regulasi, melakukan mekanisme yang bervariasi dan merespons seluruh aktivitas tubuh. Salah satu contohnya adalah mekanisme meningkatkan suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan tertentu, darah lebih banyak dilahirkan pada organ-organ vital seperti darah organ pemeliharaan sistem sirkulasi tersebut, yaitu darah. Komponen darah merupakan alat pembengkakan pada sistem kardiovaskular. Secara normal, volume darah yang berada dalam sirkulasi pada seorang laki-laki dengan berat badan 70 kg berkiasar 55% merupakan plasma volume. Komponen darah harus memiliki jumlah yang sesuai dengan rentang yang normal agar sistem kardiovaskular dapat berfungsi sebagai mesinnya. Curahan jantung. Tubuh manusia memiliki berbagai mekanisme kontraregulasi yang digunakan meningkat suplai darah secara aktif jaringan, yaitu yang meningkatkan jumlah cairan jantung. Pengaturan curahan jantung bergantung pada hasil perkalian denyut jantung dengan volume secukupnya. Curahan jantung orang dewasa adalah antara 4,58 liter per menit. Peningkatan curahan jantung terjadi karena adanya peningkatan denyut jantung dan volume secukupnya. Di situ denyut jantung. Denyut jantung normal berkisar 70 kali per menit. Denyut jantung ini dikontrol sendiri oleh jantung melalui mekanisme regulasi denyut. SA dan sistem propagasi dalam keadaan volume regulasi denyut jantung dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis melalui sistem saraf otonom. 4 refleks utama yang menjadikan media sistem saraf otonom dalam meregulasi denyut jantung adalah refleks baroreceptor, refleks kompresor, refleks Bainbridge, refleks pernapasan. Tekanan vena. Kembali darah ke jantung disebabkan adanya tekanan gradien ketika darah dipompa oleh jantung. Tekanan arteri berkisar 110 mHg pada saat sistolik dan 70 mHg saat distolik. Tekanan akan menurun bersama pergerakan darah keluar menuju arteri kapiler venula. Sistem vena mempunyai daya kapasitasi yang sangat besar dan berpengaruh terhadap perubahan tekanan kecil adalah kapasitas, dan banyaknya sistem saraf sistemik akan mengubah tekanan vena dan mengatur aliran balik ke jantung. Kontraksi vena yang disebabkan oleh stimulasi saraf simpatik akan mengurangi kapasitas dan meningkatkan tekanan vena sehingga meningkatkan aliran balik ke jantung. Ruang jantung yaitu ada atrium kanan, vertikal kanan, dan atrium kiri menerimakan darah, vertikal kiri itu menghasilkan tekanan darah. Kantung jantung yaitu ada kantung atriovaskular. Nah, lalu kita akan membaca yaitu diet hipertensi dan pengobatannya. Tujuan deteksi dan pelaksanaan hipertensi akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan mortalitas serta morbiditas dan berkaitan. Tujuan terapi adalah mencapai dan mempertahankan tekanan sistolik di bawah 110 mHg dan tekanan distolik di bawah 90 mHg dan mengontrol faktor risiko. Hal ini dapat dicapai melalui modifikasi gaya hidup saja atau dengan obat antihipertensi. Pelaksanaan faktor risiko dilakukan dengan cara pengobatan secara non-farmakologis antara lain pengaturan diet, yaitu berbagai studi menunjukkan bahwa diet dan pola hidup sehat atau dengan obat-obatan yang menurunkan gejala gagal jantung dan dapat memperbaiki keadaan hipertrofi vertikal kiri. Beberapa diet yang dianjurkan yaitu rendah garam, diet tinggi kalium, diet kaya buah dan sayur, diet rendah kolesterol sebagai terjadinya jantung koroner, penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan itu seperti kita melakukan tindakan mengatasi obesitas pada sebagian orang dengan cara menurunkan berat badan, mengurangi tekanan darah. Kemungkinan dapat mengurangi beban kerja jantung dan volume secukupnya. Pada beberapa studi menunjukkan bahwa obesitas berhubungan dengan kejadian hipertensi dan hipertrofi vertikal kiri. Jadi penurunan berat badan adalah hal yang sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah seperti olahraga, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat seperti kayak merokok gitu, minum alkohol seperti itu. Nah, di sini saya ingin sudah saya jelaskan sedikit materi yang tadi saya baca. Apakah Mbak Teli ingin bertanya tentang penyuluhan hipertensi
hipertensi ini. Ya Mbak, tanya Ya, silakan. untuk penderita hipertensi, Ya. apakah bisa mengkonsumsi kopi? Jika tidak bisa, alasannya kenapa ya Mbak? Oh, jadi di sini kemarin saya mencari-cari kenapa sebenarnya kita bisa mengkonsumsi kopi, tapi mengkonsumsinya jangan terlalu keseringan gitu. Karena di sini saya kemarin mendapatkan materinya, kafein dalam kopi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dalam jangka pendek. Bahkan meski kamu tidak memiliki tekanan darah tinggi, hipertensi, diketahui bahwa kafein dalam kopi dapat memblokir hormon yang membantu menjaga arteri melebar gitu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oh, jadi sampai di sini penyuluhan yang sudah saya jelaskan. Apakah Mbak Teddy sudah mengerti? Ya, terima kasih.